Ya, solusi Islam dari jeratan gali lubang tutup lubang. Ada yang pernah mendapatkan materi ini kira-kira di tempat yang lain atau kawan-kawan pernah solusinya kayak gini Mas ya sudah ayo diskusi aja. Masya Allah, belum baik. Mudah-mudahan ini nanti jadi satu pemahaman ya, bareng-bareng kita diskusi ya teman-teman. Gali lubang, tutup lubang. Dan ini adalah fenomena yang ada di tengah masyarakat kita. Tentang apa hutang? Jadi hutang itu saat ini berubah wujud, teman-teman. Berubah wujud. Jadi banyak banget. Dan itu hutang ternyata gitu ya. Pinjol ya, kartu kredit, rentenir gitu. Dan luar biasa ini ya, masuknya kemana-mana ya. Dan kebanyakan dari ini adalah riba. Gitu. Makanya hati-hati kawan-kawan kalau kemudian ada tawaran dari pinjaman online. Gitu. Dan pinjaman online itu rata-rata saat ini kalau saya melihat dan saya simak ya iklannya karena iklannya itu banyak banget terutama di beberapa sosial media, bisa di YouTube. Yang YouTube itu banyak teman-teman. Dan namanya saya juga nggak ingat ya, saking banyaknya. Ada Kredivo, ada ini, ada itu gitu ya. Banyak banget pokoknya. Hati-hati. Ya. Anda pengen jalan-jalan ke luar negeri, ambil aja uangnya di sini gitu ya. Ini bukan bukan ngambil uang kawan-kawan, kita dipinjemi gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi ini fenomena di tengah-tengah masyarakat kita. Hati-hati yang kayak gitu, itu namanya pinjol. Ya. Dan pinjol ini biasanya bunganya mungkin kayaknya kecil ya, 0,37%. Tapi saya kemarin dapat screenshot dari seorang teman yang sedang konsultasi, ya Ustadz atau coach gitu, kadang kan dipanggil coach, kadang dipanggil Ustadz. Coach ya, saya ini kayak gini gitu ya, saya lihat. Ternyata hutangnya itu progresif teman, apa namanya bunganya itu progresif. Jadi memang mungkin dari akad awal itu adalah 0,37% ya. Tetapi kalau kemudian di total dalam waktu kurang lebih 1 bulan itu jatuhnya tidak lagi 0,37 itu gitu ya. Itu diakumulasi gitu. Dan saya hitung-hitung kok besar banget gitu kawan-kawan. Besar banget. Makanya kemudian tidak heran kalau nanti teman-teman yang sedang punya pinjaman online itu hutangnya mungkin awal startnya itu cuma 2,5 juta gitu ya. Tiba-tiba belakangan itu hutangnya jadi 11 juta. Ya berapa gitu loh. Ya, saya dulu juga pernah ada, ya bukan dulu ya, beberapa waktu yang lalu juga ada ya, yang awal mulanya hutangnya itu 2,5 juta itu jadi 11 juta gitu. Jadi bengkak kawan-kawan. Kalau tidak dihentikan ya kita akan ditawari lagi. Apalagi kalau kemudian bayaran kita atau angsuran kita itu tertib gitu ya. Jadi ini yang perlu untuk kemudian kita perhatikan. Fenomena yang pertama. Yang kedua adalah tema kita malam hari ini adalah tutup lubang. Gali lubang, tutup lubang. Ini bahaya kawan-kawan. Ya. Gali lubang, tutup lubang itu maksudnya adalah menutup utang dengan utang. Jadi utang di sini, kemudian kita tutupkan di sini gitu. Nah, yang kayak gitu ini perlu untuk kita waspadai ya. Sebaiknya teman-teman jangan menggunakan strategi ini untuk membayar hutang. Nah, lalu bagaimana Mas nanti? Insya Allah ya. Jadi jangan pernah menggunakan atau berpikir seperti ini. Dulu ada juga, bukan dulu ya, beberapa bulan yang lalu atau beberapa minggu yang lalu, itu ada teman-teman dari Kuadran Rezeki itu chat saya, Ustadz mau pinjam duit. Hutang saya di sini itu segini Ustadz itu ya. Waduh, aku bilang gitu kan. Awal mulanya kan kenalan, ini nomor baru Ustadz. Iya gitu ya. Kemudian kok nggak pernah dapat chat dari Ustadz. Doi, ya nggak tahu saya gitu ya. Tapi nomor bunda tetap saya simpan itu. Kemudian beliau, saya hutangnya segini Ustadz. Gitu. Bisa bantu nggak gitu. Dugaan saya itu beliau melakukan tutup lubang gali lubang gitu ya. Jadi membuat hutang baru. Ya. Untuk saat ini saya tidak berani ngajari ini teman-teman. Maksudnya meminjami uang. Ya. Saya tidak akan meminjami uang.
Jadi jangan salah artikan ya teman-teman. Jadi forum kita ini adalah forum untuk belajar, forum untuk meningkatkan skill, terutama pemahaman, mindset kita, strategi kita, action kita gitu. Jadi tidak kemudian solusi langsung kasih uang gitu. Itu tidak mendidik teman-teman. Ya walaupun nanti kita ada harusnya ada gitu, tapi kalau kemudian sendirian saya saat ini belum mampu. Intinya begitu. Harus ada komunitas gitu ya, dan komunitas kita harus kuat. Mungkin di masing-masing daerah itu harus ada. Kalau enggak kayak gitu enggak berani saya. Ya. Jadi ini ada satu fenomena ya. Saya tidak tahu kawan-kawan ada yang pernah menjumpai ini atau pelaku ini. Saya mohon maaf ya mengangkat tema ini. Gitu ya. Tema yang belum pernah kita bahas di tema Zoom kita gitu ya. Atau mungkin di tempat yang lain pun kayaknya juga belum pernah. Nah, dampak daripada hutang itu luar biasa teman-teman. Ya, diantaranya stres, rumah tangga bisa hancur, ini biasanya negatif semua. Ya, kemudian bahkan bunuh diri. Saya pernah loh, kayaknya nggak mungkin dah hutang itu bisa menyebabkan bunuh diri. Tapi saya pernah ketemu kawan-kawan, ya, pernah ketemu orang yang mau bunuh diri gitu. Selidik punya selidik ternyata punya hutang gitu. Dan hutangnya nggak banyak, 5 juta. Dalam hitungan kita itu nggak banyak, mau 5 juta ya. Mungkin kalau gaji ASN itu selesai dalam sebulan gitu ya. Kalau gaji orang di Konoha ya 1 hari selesai itu ya. Ya minta tunjangan mungkin gara-gara demo itu ya, penyebab demo. Jadi ternyata kita ketemu teman-teman ya, hutang segitu, dan itu ya memang mungkin kalau memang tidak ada pemasukan sama sekali dan kemudian dikejar-kejar oleh debt collector, kemudian dari rentenir, luar biasa gitu. Makanya bagi kawan-kawan ya begitulah ya tentang hutang ini. Kemudian yang kedua, apa pokok yang kedua? Terus apa saja bahaya hutang kalau menurut Islam? Teman-teman, ini ada beberapa catatan ya dari hadis ya. Hadis Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ya, sesungguhnya jiwa seorang mukmin itu tergantung dengan hutangnya sehingga dilunasinya. Teman-teman jangan pernah meremehkan ini kawan-kawan. Hati-hati banget ya. Makanya benar-benar diatur keuangan kita, gimana caranya. Ya. Jadi jiwa kita digantung. Ya enggak masuk ke surganya Allah nanti dulu gitu. Ya Allah. Kemudian yang berikutnya, bahaya hutang dalam pandangan Islam itu adalah Rasulullah pernah menolak mensolatkan jenazah orang yang berhutang. Hadis riwayat Abu Daud. Ya. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Abu Qatadah. Ya, Ibnu Qatadah. Beliau kemudian yang menjamin dan akhirnya kemudian Rasulullah itu mensolatkan. Ya, pembahasan dari ini itu ada di e-book ya, nanti e-booknya teman-teman nanti bisa akses ya, tentang hidup tenang tanpa hutang itu ada nanti pembahasannya insya Allah. Kemudian yang berikutnya lagi, yang ketiga itu bahaya hutang adalah ya, hutang bisa menahan seseorang untuk masuk surga meski amalnya itu banyak, bahkan meski kita itu mati syahid. Orang yang mati syahid itu adalah orang yang derajatnya itu paling tinggi teman-teman. Tetapi kalau kemudian kita itu punya hutang, maka hutang kita itu menghalangi untuk kita itu bisa masuk surga. Jadi bagi kawan-kawan yang memimpikan untuk masuk surga tanpa hisab, jangan sampai kemudian kita dijemput oleh malaikat ya, itu masih punya hutang. Hati-hati ya. Nah, berbicara tentang gali lubang tutup lubang tadi, itu ada penyebabnya. Kalau kemudian kita coba untuk telusuri, teman-teman, mungkin ada sekitar 4 ini. Ya, pertama adalah gaya hidup, ya, konsumtif. Gaya hidup ini bukan gaya hidup kita, kawan-kawan. Mungkin kita terpancing, ya, karena kita itu
kehidupan kita itu kan serba begini ya. Mau hidup di rujukan kita itu televisi itu ngajari begitu. Ya, ada nggak di televisi itu atau mungkin di sinetron gitu ya, yang menggambarkan orang yang kurang gitu ya. Semuanya itu kayaknya kaya, punya mobil, punya perusahaan gitu ya, gampang gitu ya. Apalagi di sosial media teman-teman, wah jor-joran. Apalagi yang mak-mak yang Facebook Pro, luar biasa. Semua diposting gitu ya. Mungkin eh, untuk minggu-minggu ini aja ya diposting itu tidak kehidupannya ya. Yang diposting itu Sahroni ya. Jadi luar biasa itu teman-teman. Jadi dorongan kita itu, hidup kita di luar itu akhirnya kemudian sedikit memancing kita untuk, ya kita itu kayaknya harus punya kayak gini gitu loh. Nah, ini kadang yang berbahaya teman-teman. Karena memang kehidupan kita ya begini, semuanya itu serba pamer, serba menunjukkan sesuatu ya, berhubungan dengan harta. Kemudian yang berikutnya, sikap kita itu tidak didukung dengan sifat yang qanaah. Di qanaah itu apa ya? Positif gitu. Yang kita itu ya akhirnya kepancing gitu. Dan itu didukung dengan adanya normalisasi riba. Jadi di dalam sistem kapitalis saat ini kawan-kawan itu dipermudah seperti yang kita ceritakan tadi. Jadi riba itu sangat luar biasa, bahkan sampai masuk ke marketplace. Gitu. Ke marketplace pun itu juga ada ribanya. Bahkan kita nanti di wanti-wanti ada pembahasan nanti di belakang. Gitu. Kemudian yang keempat itu lemahnya literasi syariah. Jadi kita ya wes lah, yang penting bisnis lancar gitu ya. Yang penting ada duit gitu ya. Ya sudah, gitu yang terjadi itu. Akhirnya apa? Akhirnya karena utang lebih besar daripada pemasukan, yang terjadi begini, utang gali lubang tutup lubang. Jadi membuat utang baru untuk menutupi utang lama. Ini yang terjadi teman-teman. Ya, salah satu atau salah empat, salah empat. Ada 4 poin yang bisa menjadi penyebab ya gali lubang tutup lubang. Padahal kawan-kawan, kita dinasihati di dalam Al-Quran untuk hidup itu sederhana saja. Kalau di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27 itu bahkan kita dilarang hidup itu boros. Jadi hidup itu sederhana saja. Gitu. Nah, bagaimana kita menyikapi hutang? Maka kemudian di sini ada beberapa teman-teman. Ya. Yang pertama tentang Islam itu ketika kemudian berbicara tentang hutang itu boleh pada hakikatnya. Tapi bukan sebagai solusi gaya hidup. Jadi gaya hidup kita ya gaya hidup gitu ya. Gaya hidup kita itu jangan apa ya istilahnya, kalau dari guru-guru kita itu ya, kita perlu membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Ya kita pilih ini kebutuhan atau keinginan. Kalau kebutuhan itu ya kita perlu untuk kita penuhi gitu ya. Saya agak hati-hati ya di Kalimantan ini menggunakan kata butuh. Mungkin teman-teman yang pernah ke Kalimantan itu ya hati-hati ya. Jadi ini termasuk keperluan nih, saya ganti ya. Ini termasuk keperluan atau keinginan gitu. Ya. Kalau butuh itu kalau dalam bahasa Kalimantan atau bahasa Banjar itu artinya, mohon maaf teman-teman, pantat. Jadi harus diganti kata-katanya gitu. Jadi keinginan atau keperluan. Nah kalau keperluan ya ditutupi. Tapi kalau keinginan ini kadang tidak terbatas teman-teman. Sudah beli HP merek Samsung tipe S ya, kita pengennya yang lebih tinggi lagi. Nah kayak gitu. Jadi Islam boleh sebenarnya pada hakikatnya berhutang, tapi bukan sebagai solusi gaya hidup. Ya.
Kemudian yang berikutnya wajib melunasi hutang. Jadi apa yang kemudian kita sampaikan ini teman-teman, itu bukan kemudian kita ngajari ngemplang ya. Makanya saran kami kalau teman-teman itu mau berhutang di lembaga apapun, baca dulu ya, baca dulu tentang klausul yang mereka berikan itu. Disimpan sewaktu-waktu nanti kalau kemudian ada kendala atau mau konsultasi atau mau diskusi, itu bisa disampaikan gitu loh. Jadi kita juga tidak ingin ya memberikan apa namanya pendampingan itu asal-asalan kawan-kawan. Mas, saya punya utang gitu, sudah punya utang dalam kondisi genting kayak gitu, itu kayak gimana gitu loh. Kita pengen bantunya itu kayak apa gitu. Nah, seringkali seperti itu teman-teman. Ini tagihan sudah hari ini loh mas, jatuh temponya gini. Gimana saya? Nah, saran saya bagi teman-teman yang mau didampingi tentang lunas hutang ini, kawan-kawan juga sebaiknya ada backupan. Ya, saya pelajari juga teman-teman. Kalau kemudian ada backupannya, itu nanti kita bisa belajar kira-kira untuk menyikapinya itu bagaimana. Dan saya dari 10 yang pernah minta pendampingan lunas hutang ini, mungkin belum ada. Belum ada yang punya backupan transaksinya, akun-akunnya gitu ya. Jadi luar biasa itu. Ya, kita mau nyaranin apa gitu ya. Mau nyaranin bagaimana itu juga ini nanti hubungannya sama teman-teman semua gitu loh. Tentang hidupnya, tentang keluarganya. Ya, kalau misalnya mau berani-beranian ya sudah wakilkan aja sama Allah gitu kan. Wakil aja sama Allah, tawakal aja sama Allah itu. Tapi kan bisa jadi keluarga kita belum kita siapin. Ya, makanya kemudian kita perlu untuk tahu tentang draftnya kawan-kawan. Ya, dibaca dulu minimal. Atau kemudian bisa menjelaskan ya pasal mana yang kira-kira bisa kita sikapi nanti ya gitu. Kalau itu berhubungan dengan lembaga. Lah kalau berhubungan dengan orang bagaimana? Ya anjurannya ini qardhon hasanah. Jadi pinjaman tanpa bunga. Jadi dan ini dapat pujian, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam melunasi utang. Jadi bagi orang yang meminjami utang itu lebih utama daripada orang yang bersedekah. Tetapi bagi kita yang punya hutang itu di dalam hadis Bukhari ini diutamakan untuk cepat melunasi. Makanya kalau kemudian kita belajar dari sini, nanti teman-teman bisa melakukan pendekatan. Ya, pendekatannya bisa dua dalam melunasi utang itu. Yang pertama bisa menggunakan teknik snowball. Snowball itu dari yang kecil sampai yang besar, gitu. Nanti disesuaikan dengan jiwanya masing-masing. Kalau saya cenderungnya itu kalau kemudian menghadapi satu persoalan keuangan itu biasanya saya pakai teknik ini, teknik snowball. Teknik snowball ini yang dari kecil, snow itu salju, ball itu bola, jadi bola salju, menggelinding gitu loh teman-teman. Saya biasanya menggunakan teknik itu sampai kemudian besar. Tapi kalau kemudian kawan-kawan itu menggunakan teknik kebalikannya, boleh juga. Jadi yang besar dulu dilunasi, baru kemudian yang kecil gitu. Nah itu tergantung kemampuannya atau kemudian tergantung pada jiwanya, feel-nya. Kalau saya cenderung pada yang snowball, dari yang kecil dulu. Kalau saya ya pribadi, kalau misalkan saya menghadapi persoalan hutang. Jadi gitu. Jadi utamanya teman-teman itu melunas ya, sebaik-baik kalian itu adalah yang paling baik dalam melunasi utang. Jadi ini perlu untuk kita jaga kawan-kawan. Ini adalah rezeki kita. Jadi kalau kemudian kita itu punya sahabat, punya saudara, punya teman yang berkenan meminjami kita hutang, itu kita muliakan. Ya, bukan kita apa ya istilahnya orang Jawa itu munduk-munduk gitu ya. Bapak permisi gitu ya, bukan teman-teman, bukan begitu. Tapi beliau ini harus kita hargai, harus kita hormati. Coba bayangin, saat kita itu sedang menghadapi apa namanya kendala keuangan, beliaulah yang kemudian
berani membantu kita. Beliaulah yang kemudian mengeluarkan hartanya untuk kita. Coba bayangin teman-teman, luar biasanya gitu. Dan Anda, orang yang dipinjemi itu tandanya apa? Tandanya Anda itu tinggi derajatnya di mata beliau. Makanya kemudian hargai itu, yuk. Ya, ini adalah rezeki. Ya, ini adalah rezeki dari Allah. Makanya kemudian hargai beliau. Dan jangan sampai kemudian kalau memang belum lunas, ya saran kami, ya teman-teman jangan pamer-pamer dulu di sosmed, ya makan-makan, duduk-duduk di warung, foto-foto selfie, padahal belum lunas, gitu ya. Hati-hati yang kayak gitu kawan-kawan, jaga perasaan beliau, ya. Karena ini bagian dari prinsip Islam dalam hutang piutang, ya. Bagi kawan-kawan yang saat ini punya piutang, ya saran kami kalau mampu, kalau mampu diikhlaskan. Udah ditelepon, diakoti, Mas, saya lunaskan gitu. Ya, kalau memang berani. Ya. Dan itu juga rezeki kawan-kawan. Itu juga rezeki. Nanti Allah akan ganti soalnya. Ya. Kalau berani, tapi kalau enggak nanti dulu gitu ya. Gitu kira-kira teman-teman tentang prinsip Islam tentang hutang. Ada yang mau didiskusikan boleh? Ini saya merujuk dalam beberapa buku ya tentang ini ya. Walaupun kemudian tidak saya cantumkan tulisannya, tapi ini banyak banget ya buku yang kita kaji ya. Nah, Islam punya solusi ya. Islam punya solusi. Saya tidak bertanya apakah Anda punya hutang. Karena di sini ada. Bagi yang belum punya hutang itu ada solusi dari Islam. Ada saran-saran langkah yang harusnya kemudian teman-teman lakukan. Tapi nanti bagi teman-teman yang sudah punya hutang ada juga solusinya. Ternyata. Kemudian yang berikutnya tentang solusi preventif di dalam Islam itu ada beberapa langkah. Langkah yang pertama adalah menanamkan akidah. Jadi kesadaran akan akhirat kawan-kawan. Kesadaran akan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu perlu untuk kita tingkatkan. Jadi Allah itu Maha Pemberi rezeki. Ya, mungkin kawan-kawan sudah tahu semua seperti itu, tetapi ini perlu untuk benar-benar diyakini gitu loh. Kalau kemudian saat ini tidak punya hutang, sedang menghadapi kendala hutang gitu ya, mentok, ya harusnya itu menghubungi Allah, gitu ya, harusnya menghubungi Allah. Ya Allah, ya please ya Allah, tolong hamba ya Allah gitu, kawan-kawan. Jadi Dia yang bisa menolong kita. Seperti yang kemudian kita lakukan di dalam konseling itu, ya kita sarankan juga teman-teman. Langkah yang pertama dan utama itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Karena kalau kemudian tidak seperti itu, ya siapa lagi yang bisa nolong? Ya kalau kemudian cuma kayak saya itu apa teman-teman? Saya bukan siapa-siapa itu. Ya, saya tidak bisa bantu apa-apa. Ya. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, tingkat preventif kita itu adalah hidup sederhana. Alhamdulillah saya ya ketemu dengan istri yang tidak mau selfie, tidak mau foto-foto gitu ya. Bahkan mungkin kalau yang sering foto-foto itu malah saya. Sekarang juga sudah enggak lagi gitu ya. Jadi ya kayak gitu. Ya enggak usah dipamerin teman-teman. Untuk kita, untuk saya. Ini nasihatnya untuk diri saya ya, terutama di sosial media. Tidak usahlah pamer gitu. Kalau saya sosial medianya dirubah, sedikit diubah ya. Jadi cara berpikirnya atau cara postingnya itu bukan ini loh saya punya gitu, tetapi adalah ini postingan ini untuk teman saya, siapa tahu memerlukan ini gitu. Jadi tidak pernah, jarang saya memposting mungkin di sosial media atau di status WA atau kemudian di Facebook, mungkin di tempat yang lain yang kemudian bercerita tentang ini loh punya saya gitu. Tetapi lebih banyak adalah siapa tahu teman-teman
perlu tentang ini gitu. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah perencanaan keuangan. Jadi perlu kita punya perencanaan keuangan. Ya. Bagi teman-teman yang ikuti kelas rezeki, ini kadang malah diabaikan ya, sudah tidak punya rencana aja sekalian gitu ya. Ternyata di situ tuh ada keajaibannya. Nanti kalau misalnya teman-teman pengen berbeda itu ya boleh. Tetapi secara manusiawi, secara ikhtiar bumi kita, itu kita perlu untuk mengatur keuangan. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah menolak gaya hidup ribawi. Jadi kita perlu untuk menolak teman-teman. Ya, perlu untuk menolak gaya hidup ribawi. Jangan sampai kita itu riba, walaupun gak apa-apa lah mas, cuma 1%. 1% teman-teman, kalau nanti dikalikan itu jumlahnya banyak. Ya, karena mainnya riba itu persen, bukan total jenderal. Kawan-kawan pernah nggak kalau misalkan menghitung cicilan sepeda motor itu akhirnya itu di berapa? Harga sepeda motor misalnya 30 juta gitu ya. Kemudian nanti cicilan berapa persen di situ disebutkan. Ya, atau kemudian bahkan tidak ada persenannya. Bahkan mungkin untuk yang 36 bulan sekian. Kalau yang 24 bulan sekian. Pernah enggak kira-kira teman-teman menghitung duit itu jadi berapa? Gitu. Nah, ya kayak gitu. Yang ribawi itu, teman-teman. Makanya hati-hati. Duit kita itu yang namanya ribawi itu orang-orang sana itu menyebutnya adalah keajaiban dunia yang ke-8. Jadi bagi mereka itu riba itu adalah keajaiban bagi mereka, tapi sengsara bagi kita gitu loh teman-teman. Jadi bagi kita sebagai seorang muslim, riba itu adalah sengsara. Kenapa? Karena kita yang nyetor gitu. Kita yang ngasih duit ke mereka. Nah, sayangnya di dalam ayat-ayat Allah itu tidak ada yang mengatakan, oh yang nyetor itu tidak dihukum, yang nyetor itu tidak melakukan dosa. Itu yang jadi persoalan, gitu loh. Makanya kita itu mengadakan webinar seperti ini itu bagian dari dakwah. Agar kemudian teman-teman atau orang yang ketemu dengan kita itu tidak menggunakan riba lagi. Kenapa? Kalau dalam bahasa Jawanya itu diplekoto. Tahu ya diplekoto. Dibodoh-bodohin lah kira-kira begitu. Jadi ya kayak gitu. Kita tolak riba. Ya. Ini adalah tindakan preventif. Bagi yang belum punya hutang, ingat-ingat 4 ini. Jadi kuatkan iman kita, akidah kita, ingat akhirat kita. Bahwa Allah akan menolong. Ya, kemudian yang kedua adalah hidup sederhana, perencanaan keuangan kita perlu atur, nanti kita bahas nih secara spesifik. Kemudian yang keempat adalah hindari gaya hidup yang ribawi. Jadi kalau nggak ngutang nggak keren gitu, jangan seperti saya dulu teman-teman. Ya, gitu. Oke. Nah, kita membahas sedikit ya tentang perencanaan keuangan. Mungkin ada sekitar 4 slide di sini. Perencanaan keuangan Islam itu ada beberapa poin ya. Yang pertama tentang rezeki dari Allah. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, harta yang diberikan kepada kita itu hanyalah titipan. Jadi bukan milik kita seutuhnya, teman-teman. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Duit itu kita belanjakan kemana? Ya. Kita dapatnya dari mana, kita belanjakan kemana? Itu ada pertanyaan seperti itu. Kemudian yang kedua, halal haram itu harusnya jadi acuan. Jadi ketika kemudian kita pengen mendapatkan, itu juga memperhatikan halal haram. Kemudian ketika kemudian membelanjakan itu juga memperhatikan halal haram. Jadi dua-duanya itu diperhatikan teman-teman. Karena duit yang kita terima itu kalau kemudian sudah kita terima dan kita gulung, ya misalkan kita dapat berapa, ya 1 juta sehari, kemudian kita gulung masukkan ke dalam bisnis, itu pada hakikatnya itu muter kawan-kawan, ya tidak bisa dihentikan, terus begitu. Besok dapat lagi berapa, kita masukkan ke dalam bisnis, putar lagi. Makanya kemudian dikatakan di sini tidak sekedar untung dan rugi di dunia, tetapi acuannya nanti ke akhirat.
Gitu. Jadi dalam berbisnis, di dalam melakukan pinjaman itu juga begitu. Coba bayangin kalau kemudian teman-teman punya pinjaman itu dari modal dari bisnis itu adalah dari bank, misalkan begitu. Kemudian masuk ke dalam bisnis kita kita putar. Coba bayangin, itu muter kawan-kawan, terus begitu. Sampai nanti, ya. Apakah bisa di-stop? Nggak bisa. Karena duit kita bercampur di situ. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah keseimbangan antara kehidupan dunia, jadi tentang nafkah, pendidikan, rumah, misalkan gitu. Itu dengan persiapan akhirat kita, itu perlu seimbang. Contohnya zakat, sodakoh, ya, wakaf. Ini adalah prinsip keuangan syariah yang pertama. Kemudian kita perlu untuk mempertimbangkan tentang pemasukan. Kita tadi sudah bahas ya, pemasukan ini adalah usaha yang halal. Nanti PR ini, Al-Baqarah 168. Isinya apa ya? Tentang usaha dan pekerjaan. Itu perlu untuk kita pilih yang halal. Ya. Kemudian hindari gaji atau profit dari riba, perjudian, suap, atau barang haram. Dihindari teman-teman. Ya. Ada tuh influencer yang luar biasa itu ya, rugi 1 miliar. Rugi 1 miliar itu dalam waktu 1 malam. Itu luar biasa. Ya mungkin kalau kita bingung ini, gimana ini dapat duitnya gitu ya. Dari kripto, dia mainnya di kripto. Ya, itu pasti ya kayak gitu ya. Kalau guru kita Mas Sabto Ari itu juga pernah cerita dulu. Ya, beliau cerita tentang bagaimana saat main apa ya namanya beliau itu ya. Saya kok nggak ingat ya namanya. Nah itu juga begitu kawan-kawan. Ya, duit itu begitu cepat. Jadi memang setahu saya di dalam dunia trading atau di dalam dunia kayak gitu itu bisa dikali lipatkan. Misalnya kita ikut berapa gitu ya, 5.000 misalkan, kita beli saham harga 5.000 atau harga berapa. Nah, itu bisa dikali lipatkan. Misalnya jadi 10 kali, 20 kali, bahkan sampai 500 kali. Itu setahu saya. Jadi saya tuh dulu pernah tahu kayak gitu ya. Waktu sebelum mendirikan Kuadar Rezeki itu apa namanya? Belusuan ke tempat teman-teman yang kayak gitu. Apa sih yang dimainkan oleh mereka itu untuk dapat duit, dan kira-kira di dalam Islam itu boleh nggak gitu. Nah ternyata kemudian mainnya kayak gitu teman-teman. Dan itu tentu kita tidak akan kita ajarkan ya kepada kawan-kawan terutama yang sudah ngikuti mentoring pertolongan Allah. Kita minta tolongan Allah. Nah, pengennya kan ditolong sama Allah. Masa kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan aturan Allah, gitu. Mungkin kalau ditanya trading itu apakah riba, ya ada tambahan nggak? Kemudian di sana mungkin lebih tepatnya itu lebih ke goror. Jadi dapatnya berapa, duitnya itu putar jadi berapa. Gitu. Kalau saya memahaminya lebih ke goror. Jadi duit itu tidak bisa ditebak teman-teman. Ya, tidak bisa ditebak. Kenapa? Kita perlu untuk yang halal, memilih yang halal karena Rasulullah SAW ini pernah bersabda sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali dari yang baik. Oleh karenanya hati-hati kawan-kawan di dalam mendapatkan rezeki kita. Gitu. Jadi perlu untuk yang halal. Kita apalagi kemudian kita berikan kepada anak istri kita, aduh kasihan mereka. Nah, gitu ya. Itu dari sumber pendapatan. Yang berikutnya adalah dari alokasi pengeluaran, jadi pemasukan, pengeluaran. Nah, utamakan adalah pada pokok-pokok yang zaruriyat atau kebutuhan pokok. Ya, kebutuhan pokok atau yang zaruriyat. Ya. Contohnya apa? Ya, makan, kemudian pakaian, tempat tinggal. Ini biasanya kalau kemudian kita belajar tentang keuangan, itu perlu untuk dicatat bulanannya itu berapa. Jadi bagi teman-teman yang saat ini sedang
sedang menghadapi amanah hutang, dicatat teman-teman. Ya, kemudian bukannya kita ngirit ya. Ngirit itu nanti ada energi rasa. Ya, orang yang ngirit itu cenderung untuk kemudian energinya itu rendah, ya, bukan tinggi. Nah, kita perlu untuk mencatat itu bukan untuk menekan rasa, tapi adalah menekan keuangan kita. Yang ditekan itu adalah keuangan, bukan rasa kita ya. Paham nggak teman-teman? Jadi saat kita itu mengeluarkan duit itu biasanya ada rasa tertentu. Ya, ada rasa tertentu. Misalkan kita itu belanja atau beli sesuatu itu, aduh kok sudah. Nah, kalau sudah aduh kok sudah itu berarti energinya itu bukan energi yang besar atau energi yang tinggi. Itu tanda-tanda, enggak boleh teman-teman. Kita perlu energi yang besar. Misalnya kita, sudahlah niatkan sedekah. Jadi kalau kemudian ada tukang sayur lewat di komplek perumahan kita, ya nggak usahlah ditawar berlebihan gitu ya. Karena pasti beliau itu mempertimbangkan dari bensin, pertimbangkan dari pasar gitu ya. Kemudian kelilingnya, ya kadang kasihan juga kalau ngepel itu kan, din gitu ya, din gitu berkencang gitu ya. Nah, sebaiknya tidak kita itu. Jadi rasa kita itu, ya, rasa saat mengeluarkan duit itu bagaimana, saat menerima duit itu bagaimana, diatur rasanya. Nanti kita belajar lebih dalam tentang itu kalau misalnya teman-teman mau. Ya, kenapa? Ya karena di sini ada di dalam surat Al-A'raf ayat 31, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Jadi ya secukupnya, kawan-kawan. Secukupnya, yang penting bergizi, gitu aja. Jangan makanan-makanan yang aneh-aneh. Saya tadi praktek ini atau kemudian mau nyiapkan ini itu kok diajak sama anak ngambilkan beli es gitu ya. Beli es yuk gitu ya. Ya ayo gitu. Kemudian ya gitu teman-teman. Saya dikasih enggak gitu ya. Saya pikir kalau ya namanya es itu ya enak gitu. Ternyata dikasih sama anak saya. Ini Bi buat Abi nih. Buat Abi nih gitu. Nah, setelah minum itu teman-teman, saya cuma berapa menit ya, 10 menit atau 15 menit. Antara satu mual, dua tuh pengen BAB. Ya Allah, masa secepat ini ya responnya. Ternyata kalau kemudian makanan-makanan yang aneh-aneh kita masukkan itu ternyata juga langsung ngefek. Ya, luar biasa. Jadi gitulah, ini pelajaran dari saya pribadi teman-teman, untuk saya pribadi. Jadi hati-hati di dalam makan dan minum. Saya tidak tahu ada campuran apa, saya nggak ngerti. Ya. Jadi fokus untuk pengeluaran itu kepada yang daruriyat atau yang pokok saja. Bukan kepada yang gaya hidup. Kemudian yang berikutnya, alokasi pengeluaran kita itu perlu untuk tabungan dan investasi syariah. Ya, tabungan dan investasi syariah. Contohnya, harta itu kita perlu untuk atur untuk keperluan masa depan. Ini tadi belum diganti ya, harusnya keperluan. Jadi untuk keperluan masa depan. Kemudian kita perlu untuk paham instrumen halal. Contohnya tentang emas, kemudian usaha real, bisnis real ya. Ya, kemudian ada juga koperasi syariah. Tapi harus ada dewan pengawas di sini ya. Bukan sembarangan koperasi, tapi koperasi yang ada dewan pengawasnya, DPS. Gitu. Ada satu lagi sebenarnya, tapi saya kok zone saya itu belum syariah. Itu nggak saya cantumkan di sini. Kemudian hindari investasi berbasis bunga atau berbasis riba, atau kemudian spekulasi dan gharar seperti yang kita ceritakan tadi. Jadi uang yang kita putar sehari atau semalam itu jadi berapa, itu tidak bisa ditimbangkan teman-teman, tidak bisa diperhitungkan kira-kira dapatnya berapa. Kalau loss beneran gitu. Nah, itu kira-kira ya, ingat keluarga kita, ingat akhirat kita, diatur benar-benar bagaimana caranya. Kemudian yang penting juga ya untuk diperhatikan adalah
prinsip anti riba. Jadi di dalam Islam itu untuk pengeluaran kita itu anti riba dan anti israf. Anti israf ini anti berlebih-lebihan, ya. Tidak berutang kecuali darurat. Jadi mulai saat ini kita perlu untuk mengkomitmenkan diri untuk tidak berutang kecuali darurat. Siapa yang siap? Siapa yang siap? Kemudian yang kedua, tidak hidup konsumtif atau ngejar gengsi. Udahlah teman-teman, kita kembali kepada habitat kita atau kebiasaan kita. Bagaimana sih sebenarnya harusnya? Ya, jangan ngikuti lingkungan, ya, ngikuti tren. Kemudian tidak menimbun harta tanpa menunaikan zakat. Ini mungkin kalau kemudian kawan-kawan sudah nanti, ya saya doakan punya harta yang banyak, itu mohon untuk tidak ditimbun, ya, tetapi dialokasikan untuk zakat. Baik, yang berikutnya contoh tentang pengeluaran. Ini kita masih bab yang keempat ya, yang ketiga yang tadi ya teman-teman tentang pengaturan keuangan. Contoh praktisnya begini. 50, 30, 20. Ya. 50 untuk kebutuhan pokok atau keperluan pokok. Ini belum diubah juga, ternyata harusnya keperluan bukan kebutuhan. Kemudian 30%-nya itu adalah untuk amal ibadah kita, untuk akhirat kita. Kemudian yang 20 itu adalah cadangan sosial, zakat, sedekah, membantu orang. Nah, ini dalam keadaan normal, teman-teman. Kalau misalkan kawan-kawan saat ini sedang punya amanah hutang, ini boleh diganti. Misalkan yang di sini untuk amanah hutang, ya kita prioritaskan dulu. Kemudian kita ubah yang di sini adalah keperluan pokok. Itu boleh, teman-teman. Jadi perlu diatur, ya. Dan yang berikutnya yang 20%-nya ini ya investasi, kemudian gabungan dengan sedekah dan sedekah, ya. Kemudian ini dicampur lah. Gabungan dan investasinya itu masuk ke 20%. Itu boleh, teman-teman. Ya. Atau kemudian kok terlalu besar 20%, 40% di sini. Jadi kurang lebih begitu cara pengaturan. Jadi agar kita itu punya alokasi pengeluaran yang sesuai dengan syariah ini, ya mau tidak mau kita perlu untuk nambah income, gitu kawan-kawan. Saran saya perlu nambah income. Jangan hanya itu saja atau satu gaji saja, tapi banyak income, banyak sumber pendapatan. Oke, itu kira-kira. Kemudian tentang solusi Islam. Ini masih menyimak nggak nih? Atau sudah ngantuk? Baik, berikutnya tentang kuratif. Bagaimana bagi teman-teman yang saat ini sudah terlanjur punya utang? Apa yang kemudian harusnya dilakukan? Ternyata Islam juga ada ya solusinya. Apa saja kira-kira? Satu, dari hadis riwayat Bukhari. Niat kuat untuk melunasi. Jadi ternyata kunci pertolongan Allah itu, kunci dilunasinya hutang itu adalah niat kuat untuk melunasi. Kalau teman-teman tidak ada niat kuat untuk melunasi ini, maka ya di sini kuncinya adalah Allah akan membantu. Gitu. Jadi mulai sekarang ya saran kami adalah niat. Ya. Niat kita itu bagaimana agar kemudian ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kiat, ya kuat dalam melunasi utang. Ya. Kemudian yang kedua, jual liabilitas. Ini pernah kita bahas di Zoom sebelumnya. Bedanya antara aset dan liabilitas. Jadi jual yang liabilitas. Liabilitas itu adalah harta kita yang menjadi beban. Ya, yang menjadi beban itu kita jual. Entah itu mobil, rumah, ya, tanah. Tapi kalau dalam kondisi berhutang. Tapi kalau teman-teman sudah stabil, ya nggak usah dijual. Ya. Kemudian yang aset jangan. Yang aset itu adalah segala sesuatu yang bisa mendatangkan uang. Ya, mendatangkan uang kembali. Contoh mobil. Dua-duanya ini bisa liabilitas, bisa aset. Kalau misalkan mobil itu kita diamkan di rumah, tidak ngapa-ngapain, itu berarti artinya adalah liabilitas. Tetapi kalau mobil ini kita gunakan untuk menjadi
travel, ya, mobil travel atau menghasilkan duit berapapun itu termasuk aset, gitu. Dan yang berikutnya adalah solusinya untuk menambah penghasilan, teman-teman. Diperlu untuk pemasukan, cari tambahan. Gimana caranya? Ya, ada peluang apa? Tapi tetap harus memperhatikan yang tadi ya, tentang yang halal. Jangan sembarangan mencari income, gitu. Berikutnya, tidak menambah hutang baru. Ya, tambah lagi kartu kreditnya. Kemarin sudah dapat platinum, nambah yang silver gitu ya, atau kemudian nambah yang gold gitu ya. Kemudian yang berikutnya, kalau hutangnya itu bukan ke lembaga, tolong teman-teman musyawarah dengan pemberi hutang, diskusi, Mas atau Mbak, ya saya saat ini sedang mengalami kendala, gitu ya, mohon dibantu gimana caranya. Insya Allah saya niat untuk melunasi hutang sesuai dengan ini, teman-teman. Saya niat untuk melunasi hutang, Mas, gitu. Saya tidak lari, insya Allah. Mohon doanya ya, usaha saya lancar, gitu. Atau Mas punya peluang usaha yang lain, gitu, yang bisa mempercepat, ada info, ya, atau apa, gitu kan? Atau punya rekan, atau bagaimana? Nah, gitu ke teman-teman. Jadi didatangi, ya, ditemui musyawarah yang baik. Ya, kenapa? Karena beliau orang yang percaya sama kita, gitu ya. Termasuk untuk ke bank, gitu, ke bank. Jadi cerita tentang Mas Rido tadi itu saya menyarankan apa ke beliau, teman-teman, untuk mengenolkan bunganya, gitu. Jadi kita lobby, ya Mas, bisa nggak KPR-nya Mas itu supaya kemudian itu tidak masuk ke riba, untuk dinolkan saja, gitu. Bisa nggak? Nggak apa-apa nyicil, tapi nol, sudah nggak ada riba, gitu. Ternyata nggak bisa zaman itu, teman-teman, yang kita diskusi di depan tadi itu, ya. Dan akhirnya bagaimana? Lobbynya beliau itu dilunaskan, gitu. Dan ternyata bisa yang kayak gitu. Jadi nggak ada bunga lagi, gitu. Yang jadi persoalan itu sebenarnya adalah bunganya itu. Jadi coba untuk dibicarakan, ya. Dan saya juga pernah mengkonseling, menemani, juga mendampingi. Ada seorang ibu yang kemudian berhasil, ya, saat itu berhasil, teman-teman, melobi ke BM-nya atau branch manajernya satu bank tertentu, gitu. Ya, kemudian beliau ngabari, Ustadz, alhamdulillah berhasil. Untuk kemudian dinolkan. Jadi bunganya itu dinolkan. Nah, karena satu dan lain hal, beliau itu tidak mengangsur lagi, teman-teman. Sudah berhasil melobi ke BM-nya, tapi beliau tidak mengangsur. Ya, saat itu tuh gimana gitu ya ceritanya? BM-nya itu diganti, gitu. BM-nya diganti dengan yang baru. Ketika kemudian beliau datang lagi ke bank tersebut, ya, mau melunasi Pak, gitu, atau kemudian saya mau lanjutkan cicilan saya. Ternyata beda aturannya, teman-teman. Nah, ini pelajaran. Ya, nanti kalau kemudian udah berhasil jangan seneng-seneng dulu. Jadi lobby, ya, minta musyawarah kepada pemberi hutang untuk dinolkan, ya. Kemudian setelah itu kalau sudah deal, minta tanda tangan, ya, kasih materai. Kita beli materai 10.000 lah, nggak apa-apa, ya, untuk hitam di atas putihnya. Nah, itu bahwa beliau itu setuju, ya, kita tetap menyicil tapi dinolkan. Ya, coba aja datangi, teman-teman, karena bank itu beda-beda dan kebijakan masing-masing branch manager itu beda-beda juga, teman-teman. Ya, jadi dicoba saja. Kemudian nanti setelah itu, ya sudah, kita juga mintakan tanda tangannya sebagai bukti, gitu ya. Dan komitmen, nah kita punya apa gitu dengan beliau, gitu. Kemudian beliau bagaimana? Itu ya kira-kira, teman-teman, jangan kemudian ditinggal kayak tadi, kayak ibu tadi.
ya. Jadi waktu itu setelah ngelobi ke BM yang baru, ternyata nggak bisa. Telepon beliau ke saya. Ya. Gimana Ustadz? Masalah. Gimana ada saya Ustadz? Lebih lagi Bu, bisa nggak gitu? Ternyata nggak bisa teman-teman. Nggak bisa. Kali-kali nggak bisa. Dicoba aja lagi Bu. Itu ya, yakin aja. Minta sama Allah. Dilembutkan hatinya, BM-nya. Gitu. Jadi gitu ya teman-teman, sama dengan orang yang memberi hutang kita, teman-teman. Lebih aja. Ya. Minta sama Allah, ya Allah dampingi hamba, temani hamba. Ya, saya mau melobi untuk proses hutang saya. Itu. Ya dihadapi aja, hidup itu memang harus dihadapi teman-teman. Harus dihadapi. Jangan dihindari, jangan lari dari masalah. Itu ya kira-kira tentang solusi Islam tentang apabila teman-teman saat ini sedang berhutang. Apa tidak ada solusi sosial? Nah, ada teman-teman, sebenarnya ada solusi sosial. Ini yang kita usulkan tadi, ya, yang mau kita usulkan. Kalau kemudian kita bergerak sendiri kayaknya belum bisa. Ya, apa itu? Ini teman-teman, tentang asnaf gorimin, penerima zakat. Sebagaimana yang kita bahas di Zoom yang lalu, di dalam surat At-Taubah ayat 60 itu belum ada satu lembaga di Indonesia yang bisa memberikan zakat kepada ghorim, ya, kepada ghorimin. Jadi dalam ayat ini itu ada 8 asnaf, 8 pengeluaran yang itu diperintahkan oleh Allah. Nah ini kalau kemudian kita bisa ada komunitas tertentu yang bisa mengelola zakat ini, maka insya Allah dalam waktu dekat ini bisa bisa melunasi hutang atau kemudian bisa membantu saudara-saudara kita. Dan ini menurut saya solusinya real. Cuma memang perlu upaya di antara kita gitu. Tapi kalau kemudian saya sendiri belum mampu ini teman-teman. Perlu bantuan teman-teman semua gitu ya. Walaupun ini jumlahnya 19.000 orang, ya insya Allah kalau kemudian kita mau bergerak bareng-bareng ya insya Allah bisa gitu. Ya. Jadi ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita mendorong kepada masyarakat, orang-orang terutama mereka yang memberi hutang itu prinsip ini qardul hasanah. Ya. Jadi tadi imbalan yang baik tadi gitu loh. Dan yang ketiga adalah sedekah untuk membantu pelunasan hutang. Nah, mungkin bisa ya membentuk satu komunitas tertentu yang bisa melakukan pelunasan hutang, ini masya Allah nih pahalanya besar. Ya, tapi kalau kemudian sendirian, ya sekali lagi ini saat ini belum mampu teman-teman. Tapi ini ada peluang. Paling tidak ada 3 ini yang bisa kita dorong kepada masyarakat atau kemudian bisa kita usulkan. Kira-kira teman-teman gambar nggak? Atau ada yang mau jadi penggerak di sini di Zoom kita pada malam hari ini? Mas, aku pengen yang ini deh, bantu yang sosial gitu ya. Tapi ini perlu benar teman-teman, perlu relawan atau kemudian kita bergerak bareng-bareng. Nah, gimana caranya dan seterusnya, ya? Itu ada kira-kira? Belum ada. Baik. Kemudian yang berikutnya, adakah strategi untuk mendapatkan uang cepat? Nah ini, kira-kira teman-teman pengen enggak? Ada yang mau? Atau cukup sampai sini? Strategi untuk mendapatkan uang cepat. Nah, ini kalau kemudian enggak ada yang mau ya sudah cukup ya. Lanjut nih Pak Bambang aja nih ya. Ternyata yang lain mana nih? Jangan tidur. Lanjut, Masya Allah. Bu Astrida sama Pak Vicky. Baik teman-teman, cara mendapatkan uang cepat. Kita perlu garis bawahi dahulu ya. Uang cepat sama uang instan itu beda. Ya.
Uang cepat sama uang instan itu beda. Kalau uang instan itu apa kira-kira? Ada yang pernah tahu atau pernah ngerti uang instan? Uang instan hari ini cepat gitu ya. Apa kira-kira uang instan? Pinjaman lunak. Apa kira-kira teman-teman uang instan? Uang yang langsung kita dapatkan. Nah, kita tidak membahas tentang uang instan, teman-teman ya. Saya tidak berani untuk ngajari tentang uang instan. Tapi yang bisa itu adalah uang cepat. Nah, kalau kemudian teman-teman itu mempraktekkan ini, insya Allah bisa mendapatkan uang cepat. Nah, cepatnya itu berapa? Ya tergantung. Ya, bukan uang instan. Uang instan itu banyak kawan-kawan sebenarnya. Tapi belum tentu syar'i. Belum tentu sesuai dengan syariah. Ya, termasuk diantaranya ya pinjaman tadi. Kalau pinjaman lunak itu kembali lagi, kembali lagi, gitu ya. Tapi kalau kemudian ada lembaga yang model begini, pinjaman lunak ini ya bisa, teman-teman. Sebenarnya kita itu bisa. Iuran orang Indonesia itu 1 juta gitu ya, kelola benar-benar untuk masyarakat Indonesia. Penduduk Indonesia berapa? 300 juta. Kali 1 juta berapa tuh? Ya, duitnya banyak banget sebenarnya. Kalau misalnya mau dikelola, tidak harus dengan pajak sebenarnya. Ya, kalau pajak itu kan nanti kasihan rakyat. Tapi kalau kemudian iuran ya 1 juta masing-masing, kemudian kita gulirkan duit itu, kita putar bareng itu. Untuk bantu saudara-saudara itu kayaknya bisa juga sebenarnya. Duitnya besar banget itu. Gitu ya. Nah, yang pertama tentang dapatkan uang halal dan cepat. C-nya sampai 2. Pertama adalah mengoptimalkan skill dan tenaga. Jadi kita mengusulkan kerja real, teman-teman. Ya, menawarkan jasa sesuai dengan keahlian. Bisa freelancer, desain, menulis, mengajar, IT. Bagi teman-teman yang bisa bikin website, bikin website. Yang bisa menulis, bikin tulisan. Ya, kemudian dijual. Atau kemudian buka tawaran jasa. Ya. Kemudian bekerja harian atau borongan. Ya, tidak usah malu teman-teman. Apa yang bisa kita lakukan? Driver online, driver online. Tukang ya tukang. Jasa kurir, jasa kurir. Jadi sebaik-baik usaha adalah usaha seseorang yang dengan tangannya sendiri. Dan setiap jual beli yang mabrur. Jadi jual beli kita atau transaksi kita itu jelas. Ya, menghindari hal-hal yang tadi. Yang horor. Kemudian yang berikutnya lagi, yang kedua, cara mendapatkan uang cepat adalah dengan jualan makanan, minuman. Ya. Makanan, minuman. Tadi minuman yang saya beli sama anak saya, berapa teman-teman harganya? 26.000. Luar biasa. Ya, harganya cukup tinggi gitu ya. Dibandingkan ya yang lain ya. Setelah diminum, saya sakit perut. Gitu. Nah, perhatikan makanan dan minuman. Teman-teman, orang yang jualan gorengan di pasar atau kemudian di sekitar pasar itu untungnya berapa? Gitu. Bisa nggak 9 juta sebulan? Ya, saya yakin itu bisa, teman-teman. Nasi goreng, misalkan jualan nasi goreng, bisa nggak? Jadi nggak usah minder. Ya, sebenarnya kalau kemudian saya ada tenaganya itu mau sebenarnya jualan nasi goreng gitu ya di pasar-pasar itu. Atau kemudian jualan gorengan gitu. Tapi saat ini belum bisa ditinggal anak saya. Ya, kemudian yang berikutnya lagi adalah reseller atau dropship. Ya, reseller atau dropship atau produk halal. Yang penting produknya halal, tanpa riba, tanpa penipuan. Kemudian jualan di marketplace dengan jual beli yang jelas, sistem jual beli yang jelas. Ini perlu untuk digarisbawahi. Ya, saat kami ketemu dengan Ustadz Dwi Condro Triyono, seorang pakar ekonomi syariah, itu pernah beliau itu menasihatkan
untuk memperhatikan transaksi jual beli, ya, terutama di marketplace. Itu saya dampingi beliau untuk pertemuan pengusaha se-Kalimantan Selatan. Saya ditunjuk oleh teman-teman jadi moderator pada waktu itu, dan kemudian beliau menyampaikan tentang sisi gelap marketplace gitu. Nah, ternyata di sana itu ada yang sebelum kuadran rezeki ini, webs yang ini itu ternyata juga dilakukan oleh kuadran rezeki, dan itu saya hapus akhirnya. Apa teman-teman? Transaksi atau jadi kuadran rezeki itu ada beberapa bank, banyak bank gitu ya. Bank yang kemudian yang sifatnya virtual itu ada bank yang menggunakan persen gitu. Dan untuk saat ini saya hapus. Jadi ternyata menurut kajian beliau itu tidak boleh, ya, jual beli yang kemudian menggunakan persen, ya. Kalau kita itu menggunakan kayak gitu, nah nanti dicek di sosial media kita atau kemudian di marketplace kita itu ada transaksi yang melalui persenan enggak? Nah gitu. Di kuadran rezeki akhirnya kemudian saya hapus semua. Makanya kemudian bagi teman-teman yang menggunakan virtual akun itu tambahan duitnya cukup besar. Potongannya cukup besar tambahan duitnya. Kalau harga produk 99.000 itu mungkin transfernya teman-teman bisa 103.000 atau 102.000. Jadi ada sekitar 3.000, ya. Jadi biayanya itu flat, tapi berapapun transaksinya ya 3.000 gitu. Itu boleh kata beliau. Penjelasan dari beliau. Kalau enggak begitu itu malah yang riba. Jadi kayak gitu. Jadi untuk mendapatkan uang cepat, fokus pada produk, ya, yang jualan cepat, teman-teman boleh, tidak perlu dibatasi. Kemudian bangun reseller dan dropship. Kemudian yang ketiga, aset lagi, gitu ya, menjual barang yang tidak dipakai tapi masih bernilai, atau kemudian menyewakan kendaraan, rumah atau alat kerja. Ya, diputar aja teman-teman. Ya, gimana caranya? Dan ternyata Rasulullah sendiri itu pernah menyewakan kebun kurma dengan sistem muzaroah atau sistem bagi hasil. Ternyata kalau misalnya kawan-kawan itu punya tanah, boleh tuh disewakan nanti kebun kurmanya, ya. Dengan sistemnya bagi hasil, ya. Sistemnya bagi hasil. Biasanya kalau di desa-desa itu menggunakan bagi hasil itu. Ya. Kemudian yang keempat, pertanian, bertani, beternak, ya. Kembali ke real kawan-kawan, ke bisnis real, ke usaha real yang langsung menghasilkan, gitu ya. Dan kita tidak perlu tidak perlu khawatir dengan kehidupan kita. Mau dikalahkan sama AI, Mas, gitu ya. Tapi kalau kemudian pertanian, peternakan itu siapa yang mengalahkan kerbau gitu ya? AI mana kan gitu. Dan bahkan kalau kemudian di beberapa kitab kuning di pesantren itu malah justru aktivitas yang paling tinggi, karena qanaahnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang paling tinggi itu ternyata adalah seorang peternak dan petani. Jadi sebenarnya kita perlu untuk menghidupkan kembali ini, teman-teman. Jadi webinar kita itu banyak ini malam hari ini. Kalau teman-teman pengen bertani kembali, ayo gitu. Saya pengen nih, istri saya sudah mulai, anak saya belajar tentang menanam melon, teman-teman. TK, ya masih TK besar. Ya. B, saya mau nanam melon, kata. Ya, kata. Tiap hari dijengui. Sudah besar, B, sudah berbunga gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Itu kawan-kawan. Kemudian yang berikutnya bisa menggunakan jasa sosial berbayar. Ini di grup VVIP itu ada yang usul gitu. Gimana kalau kemudian kita menggunakan jasa sosial berbayar? Ya contohnya apa, tentang Facebook Ad, ya TikTok Ad dan seterusnya. Kemudian di sini yang offline ini bisa juga dengan titip, jasa titip. Saya mau ke Semarang misalkan, siapa yang mau titip? Nah, nanti ngambil untung di situ. Saya ngambil untung sekian ya, boleh ya gitu. Atau kemudian antar jemput, boleh juga. Kebersihan juga boleh, ya, perbaikan rumah dan seterusnya. Selama semuanya itu transparan, diperbolehkan.
ya. Kemudian yang berikutnya, strategi mendapatkan uang cepat adalah memanfaatkan dunia digital. Dunia digital saat ini yang kemudian kita atau kami bidik gitu. Fokus di sini sementara. Ya. Pada dasarnya saya punya hobi untuk masak, teman-teman. Masak nasi goreng. Tidak ada tandingan insya Allah. Tetapi ya bagaimana? Pengennya fokus dulu di sini. Ya. Tentang apa? Konten. Konten edukatif. Konten dakwah. Konten bisnis yang halal. Monetisasi YouTube. Bagi teman-teman yang pengen fokus di YouTube boleh. Di TikTok boleh. Di IG boleh. Di FB juga boleh. Ya. Kemudian kursus online. Mengajar. Nah ini yang kita praktekkan pada malam hari ini, kursus online. Bagi teman-teman yang pengen juga belajar, cuma kursus kita mindset ini, bukan langsung ke skill. Ya, bagi teman-teman yang pengen ngajar juga di Kuadran Rezeki, saya buka teman-teman, silakan. Nanti kita diskusi lebih jauh bagaimana cara mendapatkan cuannya. Kemudian bagi kawan-kawan yang belum siap ngajar, boleh menjadi affiliate marketing dengan produknya halal, dan insya Allah di Kuadran Rezeki membuka peluang untuk menjadi affiliate marketing. Dan ini peluangnya cukup besar teman-teman. Bagi saya, menurut saya ini cukup cepat gitu ya, cukup cepat. Dan kalau kawan-kawan itu bisa pintar dalam berbagi link, ya bisa juga lebih cepat lagi gitu. Tapi kalau misalkan mau dibantu bagaimana caranya, ya nanti insya Allah bisa teman-teman gitu ya. Tapi dengan cukup berbagi link, teman-teman itu berbagi link, itu faktor kalinya bisa banyak. Dan kita menggunakan prinsip bisnisnya orang konglomerat itu dengan menggunakan affiliate marketing. Dan jangkauannya Masya Allah kan. Dan kita perhatikan aja peserta kita yang hadir di Zoom malam hari ini pun, walaupun kita itu nge-Zoom dari Banjarbaru, tapi yang hadir dari mana? Dari Aceh ada. Ya, dari Aceh ada, dari Surabaya ada, Jakarta ada. Itu luar biasa. Jadi seluruh Indonesia ada. Bahkan mungkin yang dari luar negeri ada. Ya, member Kuadran Rezeki yang dari Arab Saudi juga ada. Orang Indonesia yang ada di Arab Saudi. Kemudian join di Zoom kita beberapa waktu yang lalu, kemudian beliau gabung. Kemudian yang dari Makassar tadi saya melihat ada beberapa orang-orang yang kemudian dari Makassar atau dari Sulawesi. Jadi sebenarnya peluangnya cukup luar biasa, cukup luas gitu. Dan ini faktor kalinya juga cukup besar. Gitu. Dan ini peluang untuk mendapatkan uang cepat atau uang halal. Gitu ya teman-teman semua. Nah, kita perlu hindari yang ini. Untuk mendapatkan uang cepat tadi versus uang instan, itu hindari yang investasi bodong. Ya, investasi bodong. Di Zoom kita pada waktu Jumat yang lalu, itu kalau join di Kuadran Rezeki, profitnya mulai kapan? Langsung pertanyaannya begitu ya. Kita bukan profit-profitan teman-teman, kita bukan investasi. Ya, kita bukan money game gitu. Kita ini belajar. Teman-teman gabung kemudian dapat produk gitu. Lalu kemudian mereferensikan dapat komisi. Gitu. Kemudian pinjaman berbunga dengan alasan cepat tadi ini hindari dulu. Ya, kemudian judi online, trading, spekulatif. Nah, yang saya sebut tadi sini Pak Sabtuari tadi, ya, Mas Sabtuari Sugiharta itu beliau adalah trading spekulatif. Jadi sehari atau semalam itu kalau rugi kadang bisa 200-an juta gitu. Termasuk yang dilakukan oleh si Timothy siapa namanya? Ini seorang YouTuber itu teman-teman. Ya. Forex non syariah dan binary option. Binary option saat ini mungkin tidak ada, yang muncul adalah slot, ya. Binary option itu milik siapa yang dimiskinkan itu teman-teman. Saya lupa namanya. Tidak ingat namanya. Kemudian produknya jangan produk yang haram ya. Kita pilih produk yang halal. Contoh misalkan ini hindari ya. Jadi walaupun mungkin dari segi mendapatkan uang cepatnya cukup besar, tetapi hati-hati kawan-kawan, kita bisa menjadi perusak ya.
Saya kemarin menemukan video cerita tentang sebuah perusahaan rokok di Malang, Jawa Timur. Ya, awal mula sebuah itu perusahaan itu, marketingnya dan seterusnya. Sampai kemudian saat ini tidak ada lagi. Ya, kenapa? Sebab itu. Masya Allah, keuntungannya luar biasa di dalam video itu. Ya, jangan kan kok gitu, kita jualan mie atau kemudian eh, ayam apa namanya, air kardusan itu aja besar teman-teman kalau kita menggunakan prinsip konglomerat. Nah, kita menggunakan prinsip konglomerat untuk mendistribusikan produk digital kita. Nah, contoh produk digital adalah melalui Zoom ini. Ini adalah produk digital. Baik itu ya teman-teman. Dan saya ingin mengingatkan kembali, soalan hutang itu seperti ini, riba itu seperti ini teman-teman. Lama-kelamaan itu nanti menjadi krisis ya, yang terjadi di satu negara atau banyak negara, ini disebutkan banyak negara ini akan menimpa banyak negara kalau kemudian tidak meninggalkan riba. Dan Indonesia saat ini mencapai berapa hutangnya? Luar biasa, 10 triliun teman-teman, 10 triliun dolar, bukan rupiah tapi dolar. Nah gitu ya teman-teman, apakah kemudian kita diam saja dengan melihat kondisi saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang saat ini sedang punya persoalan hutang, atau bahkan ada yang kemudian terjebak dalam riba? Itu padahal hadis Nabi mengatakan, man asbaha walam yahtam bi amril muslimin falasa minhum. Barang siapa yang di pagi hari yang tidak memikirkan nasib kaum muslimin, maka mereka bukanlah termasuk golongan kaum muslimin. Luar biasa teman-teman. Makanya kemudian saya mengusulkan bagi kawan-kawan semua yang pengen lunas atau kemudian pengen mendapatkan income yang besar atau kemudian pengen bareng-bareng juga di dalam gerakan dakwah digital kuadran rezeki ya, kemudian saling support, saling bantu, itu ya saya sarankan untuk tergabung di dalam gerakan ini. Dan ini ada beberapa landasannya, ada beberapa dalil yang muncul gitu ya. Ada di dalam surat Ali Imran ayat 104. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Jadi hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yad'una ilal khair, yang menyerukan kepada yang khair. Wa ya'muruna bil ma'ruf, yang menyuruh kepada yang ma'ruf, dan wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Termasuk orang-orang yang beruntung ini kalau kemudian kita buka di dalam kajian usul fikih teman-teman, ini termasuk perintah dari Allah yang hukumnya itu wajib. Jadi hakikat dakwah di dalam Islam itu adalah wajib ya, karena ini dorongan dari iman dan ketaatan kita kepada Allah ya. Dan sabda Nabi, balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat. Nah, apakah kemudian kita perlu untuk jadi seorang khotib misalnya seperti ini, khutbah di depan kemudian banyak yang mendengarkan? Ternyata tidak. Yang penting dakwah itu bisa disampaikan melalui apapun, termasuk di dalamnya adalah melalui digitalisasi. Jadi digital atau kemudian internet itu adalah sarana atau kemudian disebut sebagai wasilah atau sarana yang hukum asalnya itu mubah, namun bisa menjadi wajib, sunnah maupun haram, tergantung pada penggunaan. Di mana internet atau digital di zaman Nabi itu memang tidak ada. Beliau melakukan aktivitas dakwahnya itu melalui mimbar, majelis, ya, dan halakoh atau kemudian perjalanan safar. Itu adalah perjalanan dakwah atau media dakwah beliau. Tetapi hari ini itu berubah teman-teman. Saat ini banyak podcast, banyak YouTube subscriber, atau kemudian aplikasi pesan WhatsApp ataupun Telegram yang bisa berisi tentang pesan dakwah. Dan berseliweran kemudian di status-status WA kita itu, teman-teman kita itu banyak yang kemudian posting tentang video-video motivasi dari ustadz-ustadz. Ini sebenarnya adalah dakwah juga. Balighu anni wala ayah, perubahan dari sarana dakwah. Nah, di era digital saat ini
pesan dakwah bisa lebih menyebar, lebih cepat, lebih luas, dan lebih efektif dibandingkan cara konvensional. Kalau kemudian kita ceramah di masjid, ya, atau kemudian di mimbar, itu berapa sih pendengarnya? Tetapi kalau kemudian kita ngeblast, ngirim pesan, sekali kirim, bahkan di grup itu, saya alhamdulillah ngelola sekitar 36 grup teman-teman, itu ya semua akan keblast, akan dikirim pesan itu. Kalau kemudian isinya dakwah bagaimana? Gitu kan. Maka kemudian peluangnya itu sangat luar biasa. Nah, keutamaan dakwah di era digital saat ini adalah menjangkau lebih luas. Jadi dakwah itu tidak lagi terbatas di masjid atau majelis, tetapi bisa menjangkau seluruh dunia dalam hitungan detik. Dan kita bisa merasakan tentang perubahan di tanggal 25 Agustus kemarin di Jakarta, itu dalam hitungan beberapa hari itu bisa terkumpul massa segitu banyaknya. Bahkan daerah-daerah di luar Jakarta pun juga bergerak dengan cara yang sama. Jadi jangkauannya sangat luar biasa. Gitu. Kemudian efisiensi waktu dan biaya ketika kemudian konten dakwah digital kita, terutama kemudian bebas hutang, itu bisa menjangkau dengan relatif biaya yang lebih hemat ya dibandingkan dakwah tatap muka yang ketemu langsung. Kalau kemudian kita ngadakan Zoom yang kayak gini, teman kita yang peserta Zoom kita pada malam hari ini dari Aceh sampai ke Makassar, Masya Allah, kita mau ketemu di mana? Gitu ya. Dan berapa biayanya, belum kalau kemudian kita naik pesawat dan seterusnya. Tetapi ketika kita Zoom, sekali buka Zoom langsung, itu ya, semua langsung terjangkau. Sangat luar biasa. Jadi kita ada percepatan di sini, termasuk diantaranya adalah abadi, ya, digital footprint. Jadi konten yang kita publikasikan dalam waktu yang cukup lama dan tetap akan menjadi amal jariah walaupun kita nanti sudah meninggal. Makanya kemudian kita coba bangun ya platform digital Kekuatan Rezeki ini untuk apa teman-teman? Ya kita publikasikan lebih jauh, lebih lama gitu. Kemudian ini adalah sarana lain untuk melawan arus pemikiran liberal, di mana kemudian digital saat ini ya kadang kita akan ketemu dengan narasi-narasi yang tidak tepat, yang justru menyerang kaum muslimin atau kemudian mendukung riba. Gitu. Dan bahkan bisa mengadu domba ya, menjadu benteng ini. Mengadu domba itu maksudnya teman-teman, sekaligus kontra. Jadi hati-hati ya, dari Ustadz kita nasihati hati-hati aja dalam berpolitik saat ini ya, tentang bandul politik. Jadi gitu teman-teman tentang keutamaan dakwah digital, dan ini yang kita sebut sebagai pensiar lunas hutang. Kenapa? Karena kita mengharapkan amal jariah yang terus mengalir. Sebagaimana sabda Nabi, apabila manusia itu meninggal, maka terputuslah amal kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariah, ya, sedekatun jariah. Jadi sedekah jariah yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakan. Nah, kategori tentang dakwah digital ini termasuk yang kedua, teman-teman. Yang ilmu yang bermanfaat. Jadi kita berbagi ilmu bermanfaat, berapapun peserta yang hadir, tetap kita adakan. Gitu. Ini akan menjadi amal jariah. Gitu. Ya. Oke, berikutnya yang terakhir tentang tantangan dakwah digital. Di antaranya adalah tantangannya tentang noise informasi. Karena banyaknya informasi, maka kemudian kita perlu kemas dalam kemasan yang lebih menarik lagi. Ya, walaupun Zoom kita monoton ya. Kita berusaha untuk menarik ya. Bagaimana menariknya gitu. Kita cari foto-foto yang kayak gini gitu ya. Kemudian algoritma platform. Jadi seringkali ketika kemudian kita itu memainkan sosial media, terkadang itu berubah-ubah sehingga kemudian ini tidak memudahkan dalam menyebarkan konten. Makanya sebagian di antara kita itu tidak mudah, Mas, cara dapat lead-nya bagaimana, cara membagikan link bagaimana. Tetapi ya kita sebagai seorang pensiar gitu ya, ini tetap harus semangat teman-teman. Ada 2 platform yang menurut saya masih bisa bertahan, yang tidak berubahnya tidak terlalu cepat. Di antaranya adalah WA sama Telegram, itu yang kita kuasai, yang kita tahu permainannya.
Kemudian godaan popularitas. Nah, ini yang saya jaga, teman-teman. Mungkin sebagian dari pamflet kita itu tidak ada foto saya. Kadang ya ada, kadang ya enggak. Kenapa kira-kira? Ya, saya ingin menjaga yang di sini. Saya tidak ingin terjebak ya. Oh, enggak apa-apa Mas, enggak apa-apa. Tapi hati itu ya perlu dijaga. Gitu. Strateginya kita perlu konten. Ini nanti bisa bertanya kepada Bunda BF nih. Beliau baru belajar dari konten ya, belajar tentang konten. Ya, atau kemudian Bunda Wati juga pinter ya bikin konten di TikTok. Ya, saya belajar sama beliau-beliau ini malah. Ya. Kemudian nanti bisa juga kontennya teks ya, video kok pendek. Untuk teks, insya Allah teman-teman tidak perlu khawatir, kita akan sediakan. Kemudian ada infografis, kemudian podcast dan seterusnya nanti kita akan pikirkan. Teman-teman cuma fokus di bagaimana nyebarkan link dan teks saja. Gitu kawan-kawan. Dan yang paling penting di dalam siar lunas hutang ini itu adalah konsistensi. Gitu, konsisten teman-teman. Karena kita berlanjut nih terus. Ya, nanti minggu depan mau bahas apa. Jadi begitu. Jadi kita mungkin per minggu kawan-kawan bisa bersiap, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lama gitu ya. Mungkin kita mulai besok itu sudah siapkan kontennya, teman-teman pengen apa ya. Mungkin saya rencananya kalau nggak ngangkat tentang tema rezeki itu membahas tentang bakat dan minat gitu rencananya. Nah, itu juga bagian teman-teman. Ya, dari segi manapun yang penting kawan-kawan itu dapat income. Gimana caranya? Kemudian kita perlu juga kolaborasi. Kolaborasi dengan siapa? Dengan siapapun. Apalagi kalau misalnya teman-teman punya komunitas yang bisa kerjasama dengan kuadran rezeki, boleh teman-teman. Maka kemudian income-nya teman-teman juga jauh lebih besar daripada yang ada harusnya kan gitu. Seperti kawan kita Ustadz Ismail itu punya komunitas juga ya. Itu mau kerjasama dengan kuadran rezeki. Nah, nanti seperti apa? Mudah-mudahan nanti kita bisa silaturahmi ke sana. Jadi gitu teman-teman tentang optimalisasi pensiar lunas hutang. Kemudian yang kesimpulan yang terakhir akhirnya ya ini hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi fardu kifayah tahu ya teman-teman. Ya fardu hukumnya wajib. Jadi untuk menjadi pensiar ini hukumnya wajib. Ya apalagi kalau kemudian teman-teman memiliki keahlian atau memiliki kemampuan malah justru meningkat menjadi fardu ain. Kalau fardu kifayah ini fokus kepada pelaksanaan sebuah syariat, tetapi kalau fardu ain ini pada masing-masing individu kita. Makanya insya Allah kita fokus ya. Walaupun saya punya hobi untuk masak nasi goreng, untuk sementara untuk tidak berbisnis nasi goreng dulu. Karena ini ada tanggung jawab moral ya untuk kawan-kawan kita yang sedang ada amanah utang. Ya, dan di luar sana solusinya rata-rata tidak islami seperti apa yang kemudian kita bahas di pertemuan yang lalu. Gitu kira-kira teman-teman yang bisa kita bagikan atau kita diskusikan di Zoom kita pada malam hari ini. Bagi yang pengen gabung bareng-bareng dengan kuadran rezeki untuk menjadi pensiar dengan konsep dakwah yang seperti itu, dakwah kita adalah dakwah digital dan kita pengennya adalah dakwah rezeki terutama ya, rezeki kemudian lunas hutang. Nah, kawan-kawan boleh gabung. Caranya gampang sebenarnya, join, belajar. Dan malam hari ini termasuk belajar. Dan siar, kita menyebutnya siar teman-teman. Ya, bukan hanya sekedar berbagi link, tetapi siar. Bukan hanya sekedar bisnis, tapi siar. Siar itu bagaimana? Siar itu lebih tinggi. Baligo ani walau ayat. Sampaikan walaupun satu link, satu ayat. Dan kita bantu secara support system agar kemudian teman-teman bisa passive income ya 100 juta. Kemarin ada kawan kita yang kemudian lama enggak di grup tiba-tiba masuk, Mas cairin dong komisinya gitu. Masya Allah, luar biasa. Nggak ngapa-ngapain beliau gitu ya. Dan itu bukti passive income. Andai kan kemudian beliau itu lebih aktif, lebih lebih tertarget itu insya Allah lebih besar lagi. Ya gitu.
Nah, saat ini kita punya konsep kawan-kawan. Master plan kita itu kita dapat 6 orang pensiar atau 6 orang affiliate berlian. Kita menyebutnya affiliate berlian. Affiliate berlian itu adalah aktif, ya. Affiliate yang aktif dan berlian gitu ya. Itu insya Allah, boom, 1 miliar. Tinggal tunggu waktu. Gimana bisa begitu Mas ya? Karena affiliate kita itu beda dengan affiliate yang ada di luar sana. Secara konsep itu insya Allah juga masih syar'i gitu. 1 miliar. Dan kalau 1 miliar dapat, kira-kira teman-teman cukup nggak untuk melunasi hutangnya? Dan kita komisinya dibayar harian. Harian itu maksudnya kalau hari ini dapat komisi yang maksimal secepat-cepatnya itu besok kita transfer. Itu 1 kali 24 jam. Kenapa? Ya kita perlu cek juga teman-teman. Ini benar nggak transaksinya gitu. Jadi sistem itu benar nggak, masuk nggak gitu. Atau kemudian ada yang bagaimana? Kita cek dulu sekali lah dicek di website. Jadi 1 hari. Karena kita tahu kawan-kawan juga pengennya dapat income cepat kan gitu. Seperti apa yang kemudian kita usulkan tadi. Jadi affiliate, ngajar skill, ya kalau kemudian dipadukan itu menjadi gulungan yang luar biasa. Menjadi leverage yang luar biasa. Jadi teman-teman yang mau, ayo kita bareng-bareng belajar. Kemudian siar bareng-bareng, pelajari apa yang kemudian bisa dipelajari. Diskusikan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan atau yang mau didiskusikan gitu. Tidak banyak-banyak kawan-kawan. Kalau di affiliate di luar sana itu kita perlu banyak gitu. Kalau teman-teman referensinya nggak ribuan itu kayaknya kecil itu kemungkinan dapat komisi. Ya, tapi di kuadran rezeki itu ada ya konsep yang lebih mudah kalau menurut saya. Karena saya dulu juga aktif di affiliate teman-teman. Saya ada di mana-mana, di affiliate mana-mana itu saya ada. Dan saya mikirnya ya karena di pembinaan mentoring kita, di pertolongan Allah itu mereka perlu uang cepat gitu loh. Dan kita kadang ya gimana ya cara membantu gitu. Sehingga kemudian muncullah konsep kita ini. Nah, konsep pensiar atau affiliate di kuadran rezeki itu pada dasarnya begini. Teman-teman ngambil link, nanti kemudian link itu dibagikan dalam bentuk link ya. Misalnya nanti ke siapa gitu ya, kita bagi-bagi. Maka kalau terjadi transaksi, si pembeli ini kemudian transfer ke kuadran rezeki, dan kemudian kuadran rezeki mengirimkan produknya, maka kawan-kawan akan dapat komisi. Jadi teman-teman tidak perlu mikirkan produk, Mas, produknya piye Mas gitu ya. Produk kita adalah produk digital, teman-teman. Produk digital itu contohnya saat ini kita nge-zoom itu adalah produk digital. Melalui video kita bisa dengarkan suara saya, bisa ini nyambung ke sana. Kecuali kalau teman-teman tidur. Ini teman-teman bisa gitu. Ini adalah produk digital dan Masya Allah ada e-book, ada macam-macam ya. Ada tool, ada aplikasi WA, ada aplikasi website. Bagi teman-teman yang pengen bikin website sederhana gitu ya, pengen mengumpulkan dalam satu link tertentu itu juga bisa. Ya, tapi kita belum bikinkan landing page-nya. Ada produknya teman-teman. Dan kita bikin produk yang hemat saja untuk membantu kawan-kawan semua. Kita usahakan di bawah 100-an ribu. Atau ya 100-an ribu gitu. Supaya komisinya gede. Karena komisinya itu kita kembalikan 70% untuk teman-teman semua. Dan ini mudah-mudahan menjadi program percepatan rezeki 40 hari. Asalkan kemudian kawan-kawan bisa konsisten, bisa jalan dengan baik gitu. Oke, kira-kira begitu. Masya Allah ada yang baru gabung. Siapa yang mau kira-kira? Bukan mau lagi, ini diwajibkan sebenarnya, perintah dari Allah ini. Mas pakai dalil untuk jualan. Enggak kawan-kawan. Jualan itu hanya sekedar hobi. Ya, tapi dakwah itu adalah kewajiban. Itu teman-teman. Jadi PR kita itu kita niatkan aja bantu sesama. Ya, bantu sesama. Kalau kita itu menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita. Beda rasanya kawan-kawan. Kalau kita itu hanya sekedar berbagi link, hanya sekedar saya coba dulu deh. Apalagi coba dulu itu enggak benar itu pemikiran.
buat anak kok coba-coba gitu ya. Apalagi ini buat rezeki ya, menjemput rezeki kok coba-coba. Yang serius gitu ya. Serius, gabung, kemudian kita bareng-bareng. Ada kekurangan, kita lengkapi gitu kawan-kawan. Oke. Masya Allah. Baik itu ya teman-teman. Saya panggil teman-teman semua ini walaupun ada Ustadz ada ini, mohon maaf nih. Nah, bagaimana cara joinnya? Kawan-kawan bisa, sebelum itu kita ini ada cerita teman-teman tentang apa nih? Tentang mampu dan mau. Ternyata kalau kemudian kita kaji selama ini, ya berdasarkan kehidupan kita atau kemudian kita lihat di orang-orang pendahulu kita, itu ternyata ada yang mampu, ada yang mau. Orang yang mampu itu belum tentu mau. Mesti gitu ya. Tapi orang yang mau itu insya Allah pasti mampu. Jadi asalkan kita ada yang mau, ya pasti mampu. Kenapa? Karena orang yang mau itu mampu untuk melihat apa? Peluang. Mampu menundukkan hatinya untuk belajar bareng-bareng. Mampu untuk apa kira-kira teman-teman? Melakukan perubahan. Jadi kalau kita itu mau, insya Allah itu mampu, akan dimampukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi orang yang mampu, kadang itu merasa mampu, itu terkadang itu malah tidak dapat apa-apa. Paling yo begitu. Paling affiliate. Paling juga menyebarkan link. Padahal kalau kemudian kita itu sedikit menundukkan hati aja, ya mau sedikit aja, itu insya Allah mendapatkan banyak hal. Keajaiban, pertolongan Allah, keberuntungan, ilmu yang banyak. Dan kawan-kawan bisa perhatikan ya, orang-orang yang mendapatkan hidayah taufik itu rata-rata orang yang mencari. Bukan orang yang diam, duduk, ongkang-ongkang, kemudian tiba-tiba datang gitu ya. Hidayahnya itu enggak teman-teman. Tapi hidayah taufik itu adalah hidayah yang dicari. Karena pada hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah memberikan hidayah yang lain. Ada dua hidayah yang diberikan oleh Allah. Yang pertama adalah hidayah khalqi, hidayah penciptaan. Ini berupa diri kita, ada mata, telinga, kemudian akal kita. Itu adalah penciptaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kemudian kita gunakan untuk kebaikan, insya Allah itu kita akan mendapatkan hidayah. Kemudian yang kedua adalah hidayah bayan. Hidayah bayan itu berupa Al-Quran dan Al-Hadis. Betapa banyak kemudian kita tahu tentang ayat Al-Quran, kita ngerti tentang hadis, tetapi tidak diamalkan. Karena kenapa? Karena kita tidak mau untuk mengamalkan. Jadi sebenarnya yang dicari itu bukan mampu, tapi adalah orang yang mau. Mungkin banyak di antara teman-teman yang sudah aktif jadi affiliate di luaran sana, di kompetitor kita, tetapi belum tentu mau aktif di Kuadran Rezeki. Gitu. Padahal sebenarnya mampu. Itu ya teman-teman. Terakhir, nah produk kita berapa? Kawan-kawan nanti bisa join di kelas kita, ya. Pensiar Kuadran Rezeki, ya, .com/pensiar. Kira-kira kawan-kawan mau nggak? Kok mau lagi ditanya, ini kewajiban kok. Ya, pensiar. Ya, harganya berapa? Harganya 269.000. Ini lifetime teman-teman. Teman-teman bisa akses semua. Nanti kalau kemudian aktif di Kuadran Rezeki itu dapat komisi sampai 70%. Ya. Di mana affiliate yang bisa ngasih sampai 70%? Ayo kita diskusi. Dan teman-teman bisa mereferensikan semua produk. Tidak hanya satu produk ini saja. Ini produk untuk pensiar. Nanti kita diskusinya lebih banyak ke siarnya, lebih banyak ke panduan praktisnya gitu. Jadi 70%. Nah, bagi yang benar-benar serius, kita coret dah harganya 99.000 aja. Teman-teman sudah bisa join gitu di Kuadran Rezeki. Dan gabung bareng-bareng untuk siar lunas utang. Dan pensiar lunas utang itu kompetitornya sedikit teman-teman, ya sedikit. Di luar sana itu paling ketemunya nggak banyak ya. Saya sudah riset soalnya. Tapi kalau kemudian kawan-kawan mau jualan AI banyak banget ya pesaingnya. Nah nanti kita akan masuk ke dalam grup khusus. Teman-teman akan mendapatkan mentoring dan kita bisa diskusi ya, diskusi tanya jawab diskusi.
Ya, di sini pun sebenarnya diskusi juga boleh, nanti silakan. Nah, bonus kemarin kita ngasih 3 bonus saja teman-teman. Ya, tapi saat ini kita tambah jadi 7 bonus. Yang pertama tentang jurnal 40 hari lunas utang. Jadi bagi teman-teman yang saat ini pun, Mas, ngapain saya ikut siar? Saya ikut siar ngapain? Saya ini punya utang, Mas. Nah, di sini ada checklistnya teman-teman, ada jurnalnya. Silakan nanti dimanfaatkan jurnal 40 hari lunas utang. Ya, teman-teman nanti insya Allah di hari Senin kita ajari tentang bagaimana cara menggunakan jurnal 40 hari ini. Kemudian yang kedua, nanti teman-teman dapat checklist harian lunas hutang. Bagaimana sih, apa sih yang harus dilakukan kalau kita itu sedang punya hutang? Hariannya itu apa, ngapain gitu loh. Selama ini punya nggak agenda checklist harian teman-teman? Ini harus ngapain, ini harus ngapain gitu. Kemudian ada modul, e-book modul ya. Ini nanti ada e-book modul sebagai bonus. Jadi kalau kemudian kita mau diskusi, modulnya ada. Gitu ya, modul pensiar lunas hutang ini lengkap, ada sekitar berapa halaman kemarin? Masya Allah. 70 halaman ini e-book kita yang kita keluarkan ini ada 70 halaman. Teman-teman tinggal pelajari ya satu persatu, dan ini di elaborate ya, dikolaborasi dengan e-book yang kedua, Bahaya Riba dan Solusi Islam. Nanti bisa ditambah lagi e-book yang ketiga. Jadi kalau teman-teman pengen melunasi hutang ini bisa klop gitu ya. Kemudian detail tentang strategi mendapatkan uang cepat itu kita bahas di dalam e-book juga. Nanti kalau kemudian ngikuti webinar males ya mengulang, atau kemudian tadi materinya apa aja Mas tentang bagaimana strategi mendapatkan uang cepat dan halal, ini kita sudah e-bookkan gitu. Dan kita bahas lagi satu tentang strategi untuk mendapatkan uang cepatnya dengan lebih khusus tentang dasar-dasar affiliate syariah. Ini kurang lebih ada sekitar 7 e-book ini teman-teman. Dan bagi teman-teman yang mau, kita kasih 2 tool yang ada di Telegram sama tool yang ada di WA. Nanti silahkan dimainkan mau caranya seperti apa. Gitu. Belum bisa Ustadz Ridwan atau Mas Ridwan. Ya, kemarin kita kerisnya itu yang termasuk yang kita sebutkan tadi ya, yang termasuk dinasihatkan oleh guru kita untuk tidak menggunakan yang ada persenannya. Jadi tool kita itu yang kirisnya itu ada persenannya. Sehingga kemudian kita hapus karena itu termasuk riba. Ribanya ke kita, bukan ke pembeli. Ya, dan kita takut yang kayak gitu. Gitu. Jadi mohon bisa mengikuti atau seperti apa gitu ya, transfernya yang mudah atau pakai flip ataupun yang lain. Nah, kemudian teman-teman insya Allah kita ada affiliate ini kita sudah jelaskan kita tadi ini. Nah, toolnya ada 2 teman-teman insya Allah. Nanti boleh pilih satu, boleh pakai dua-duanya ya. Tool yang pertama yang ada di Telegram, contohnya seperti ini, saya akan tunjukkan. Ini masih tergambar belum? Masih terbuka belum? Ya. Nah, contohnya yang ini teman-teman. Contohnya yang ini ya. Jadi tool itu kita masukkan atau kita injekkan di Telegram. Bagi teman-teman yang punya Telegram ini cocok nih gitu. Jadi ada Telegram atau ada balasan seperti ini gitu. Nanti kawan-kawan bisa mainkan sesuai dengan keinginannya. Misalkan kalau pengen, Mas saya pengen lunas hutang, oke baik, kita bikinkan skripnya. Jadi teman-teman tinggal duduk diam duduk diam ya, enggak juga sih ya. Kita bikinkan seperti ini ya teman-teman. Nanti orang yang join itu akan tanya ke ini, misalnya materi 1 atau materi 2. Nanti kalau diklik materi 2 kayak gini, ini jawab dia otomatis. Ya, siapa nih Kak Ferry, ya kan? Kelihatan ya teman-teman yang saya bagikan ya. Nah, kemudian lanjut ke materi 3 misalkan. Nah, itu klik lagi. Nah, jawab lagi dia. Nah, gitu. Jadi kita ada tool yang seperti ini. Nanti teman-teman boleh pakai. Ini bisa digunakan untuk jualan. Ya.
mau pengen seperti apa, dan kita evaluasi bareng-bareng ya closingnya. Kemudian di tool ini yang canggih itu, kalau ada orang yang nyepam, ini langsung dihapus seperti ini teman-teman. Jadi linknya dihapus. Ini Kak siapa nih? Kak Fatima. Ini posting ya, mengirimkan link tautan. Ternyata tidak dibolehkan. Beliau dibisukan. Posting tanggal 21 Agustus, kemudian dibisukan sampai tanggal bebas ya. Teman-teman pengen dibisukan sampai berapa lama? Gitu. Atau kemudian Pak Ahmad ini posting langsung di gitu. Jadi ada penjaganya ya. Teman-teman, saran kita kalau kemudian sudah aktif dan ini gratis kawan-kawan. Maksudnya gratis itu kawan-kawan tidak perlu biaya langganan. Kita instalkan saja. Ya. Dan ini dia kerja 24 jam. Tinggal fokusnya kawan-kawan bagaimana ngundang ke grupnya nanti ya. Ini tool yang pertama. Ya, yang teman-teman bisa bisa dapatkan untuk malam hari ini kalau misalkan kawan-kawan join. Kemudian tool yang kedua adalah tentang tool WA, tapi tidak saya demokan ya, karena tool WA-nya tidak di demo. Tapi nanti kita akan kasihkan tutorialnya. Jadi kira-kira begitu. Bagi yang siap join, mana nih link kita? Ya, itu dulu kira-kira teman-teman. Kalau ada yang mau didiskusikan silakan, ada yang mau ditanyakan boleh. Zoom kita pada malam hari lama ya ternyata. Insya Allah.